tidak akan habis keajaiban Al-Quran, tidak akan habis kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi inti dari diturunnya Al-Quran adalah untuk ditadabburi dan dihayati. Salah satu ayat yang membuat saya berfikir, bahkan sebab ayat tersebut membuat saya berhenti, bertahan, tidak melanjut kebiasaan rutin saya mengkhatam Al-Quran. Ini sudah masuk hari kelima. Masuk hari kelima, saya belum mampu melanjut bacaan tilawah rutin saya untuk mengkhatam Al-Quran. Sebab dua ayat ini. Di surat Fatir, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tertulis dua ayat ini, ditulis, difahami, dibelajari, kalau bisa hafalkan. Dua ayat ini surat Fatir, surat 35, ayat 29 dan 30. Saya mohon dibantu kalau ada Quran terjemahan. Ada Quran yang bawa Quran terjemahan ada? Sekarang HP kita semua ada Quran terjemahan. Bisa yang berkenan maju ke depan membacakan terjemahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul azim. Ada yang bawa terjemahan? Bisa dibantu terjemahannya. Saya minta, karena walaupun saya sejak kecil menghafal Al-Quran, tapi subhanallah kadang-kadang ketika membaca, jujur saja jamaah sekalian, belum tentu semua bacaan kita 100% bisa ikhlas. Belum tentu 100% bisa merasa keindahan. Pasti ada satu saat tersentuh sebuah ayat. Di antara kita pasti saya yakin berbeda-beda sukaannya ayat Al-Quran. Bukan berarti tidak suka ayat yang lain, suka. Tapi ada sebuah surah atau sebuah ayat lebih Bapak Ibu menyukai ayat ini daripada yang lain. Misal ada yang lebih tertarik kepada Yasin, ada Ar-Rahman, ada Al-Kahfi, ada surah Maryam, ada surah Yusuf. Ada yang sukaannya suratul Fatihah, ada yang sukaannya surat Qul Huwallahu Ahad. Macam-macam. Yang membuat kesukaan surah tertentu, yang membuat jauh lebih menikmati ketika membaca maupun mendengar. Apalagi kalau bisa mendengar dengan murattal yang fasih, bacaannya sempurna dan tajwid, dengan irama yang begitu luar biasa. Ini sangat membantu terasa oleh hati kita. Jadi saya jujur saja, saya bicara kebiasaan kondisi. Ketika kita membaca, misal contoh Rasulullah SAW pernah membaca satu ayat di suratul Maidah, ayat yang terakhir suratul Maidah, dua ayat terakhir suratul Maidah. Ketika Rasulullah SAW salat malam, ketika sampai ke ayat itu, Rasulullah SAW mengulangi berkali-kali dalam salat tahajud sampai subuh, membaca ayat itu dan menangis, membaca dan menangis. Jadi ada satu saat ketika kita membaca, pasti istilahnya apa ya, barangkali hati kita saat itu terbuka atau sedang terbuka, sedang betul-betul siap untuk menerima cahaya Al-Quran, tersentuh. Apalagi disertai ayat Al-Quran
dengan bacaan yang ikhlas, hayati, dan suara yang indah, malaikat pun turun dari langit. Malaikat turun untuk duduk sima' Al-Quran, mendengar Al-Quran. Jadi sebab dua ayat ini ketika saya baca, punya wirid, alhamdulillah kebiasaan setiap bulan 10 kali khatam Al-Quran. Tapi gara-gara dua ayat ini, sekarang sampai saya masuk hari kelima belum bisa lanjut. Karena ada banyak pesan-pesan dari ayat, tapi sayang sekali sebagaimana kata Sayyidina Uthman bin Affan, wallahi law tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau benar-benar hati kita suci, kata Sayyidina Uthman, tidak akan pernah puas sama Al-Quran. Tidak akan puas. Cuma masalahnya ini, dosa, kotoran hati ini yang membuat kadang-kadang agak berat bersama hubungan kita bersama Al-Quran. Cuba kita sama-sama gali. Dan kita setiap titik ayat, kata-kata, apalagi kalau ayat itu ada Asma'ul Husna, Aliyun Azim, Azizun Hakim, Ghafurur Rahim, Ghafurun Syakur, itu tidak main-main. Ada hikmah, bahkan ada hubungan yang amat mendalam antara Asma'ul Husna sama ayat yang dibahas itu. Seperti Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Saya tertarik, kenapa ada Sami'un Basir? Padahal peristiwa Isra Mi'raj peristiwa yang dahsyat. Fantasnya dari segi bahasa, saya bicara bahasa. Dari segi bahasa, fantasnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena ini memang hanya dalam kekuasaan Allah. Tidak akan masuk akal manusia. Kalau kita bukan beriman, mana bisa percaya Isra Mi'raj? Karena ini peristiwa yang dahsyat. Bukan dalam satu malam lagi, sebentar dari waktu malam Rasul bisa berangkat ke tanah suci di sana Masjidul Aqsa dan menimami para nabi dan rasul seluruhnya. 312.000 para nabi dan rasul, mereka semua berkumpul di sana. Mereka menghadiri, ikut imam Rasul SAW. Begitu selesai Rasul SAW, mereka kan sudah meninggal. Ini kan di luar kemampuan fikiran kita. Bagaimana Allah kumpulkan mereka? 312 rasul dan 24.000 nabi semua berkumpul untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, berbaiat sama Rasul, dan mereka menyaksikan Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir dan nabi yang mulia. Baru Rasulullah SAW selesai salat, naik ke langit, tumbus sampai 7 lapisan langit, terima perintah salat, kemudian turun. Di berbagai macam riwayah disebutkan, di antara salah satu riwayah, tempat tidur Rasulullah masih hangat. Kalau kita bangun tidur kan masih hangat kan? Sambil mandi gimana tempat tidur? Sudah dingin kan? Begitu Rasulullah SAW bisa ke Masjidul Aqsa, bisa ke langit yang ke-7, bertemu Allah, dan turun lagi, tapi tempat tidurnya masih hangat. Berarti ini apa? Ini kekuasaan yang dahsyat, hanya yang dimiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata innahu ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa innahu di ayat ini, innahu huwas sami'ul basir? Ada hikmah. Seperti juga ayat yang kita akan belajari, innahu ghafurun syakur. Tidak ada main-main dalam ucapan ayat Al-Quran, apalagi yang terkait dengan Asma'ul Husna. Cuba silahkan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat, selalu orang-orang yang selalu, ini sifat mereka. Saya cuma ingin hubungkan antara sifat mereka, apa hubungannya dengan Asma'ul Husna di ayat terakhir, innahu ghafurun syakur. Di antara sifat mereka selalu membaca Al-Quran. Kalau yang selalu membaca Al-Quran bukan dinamakan qari,
bukan dinamakan orang suka baca, tapi yang dinamakan orang selalu baca Al-Quran itu tilawatul Quran. Tilawatul Quran berarti itu orang yang betul selalu membaca Al-Quran. Nanti di hari kiamat orang yang suka selalu baca Al-Quran dipanggil hari kiamat, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, naiklah, karena setiap kita baca akan naik posisi kita di dalam surga. Bahkan kata Rasulullah SAW di dalam hadis itu disebutkan warattil, tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia. Tilawah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sampai di dalam bahasa ayat itu yatluna, mereka yang selalu membaca kitabullah. Ini sifat pertama. Terus dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki. Selalu kalau ada bahasan salat tidak ada kerjakan salat, tapi selalu ada mendirikan salat. Iqamus salat wa aqimus salat. Iqamatus, kata iqama, aqimu, ini semua bahasa mendirikan salat. Saya tidak akan teliti satu-satu karena mohon maaf kalau saya mau bahas dua ayat ini mungkin sampai malam tidak cukup. Karena dua ayat ini membuat saya berhenti, bahkan saya suka membaca dua ayat ini. Habis Allah bukakan hidayah, berkali-kali sunnah qabliyah ba'diyah, saya selalu ulang dua ayat ini. Walaupun sudah hafal, tapi namanya kadang-kadang terbuka hati kepada sebuah ayat atau sebuah pesan dari Allah yang ingin disampaikan. Jadi sifat mereka adalah yang mengerjakan tilawah, selalu baca Al-Quran. Yang kedua mendirikan salat. Ini bahasa salat itu perlu panjang lebar kita bahas, mendalami. Yang ketiga, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Subhanallah. Selalu kalau kita perhatiin, wa anfaqu mimma, di suratul Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Terus wa mimma, dalam bahasa bacaannya pun namanya huruf kecil atau huruf tarqiq, tidak boleh dibaca wa mimma, wa mimma. Menurut saya cara Allah menyampaikan kepada kita memanjahi kita. Allah memanjahi kita, tawaran yang memanjahi kita. Bagaimana Allah memanjahi kita? Wa mimma, anugerah yang Allah berikan, rezeki yang begitu banyak. Allah tidak minta semuanya, tapi wa mimma, sedikit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi apa yang diinginkan oleh mereka ketika mereka berkenan menginfakkan sebagian harta yang Allah anugerahkan kepada mereka secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka ingin terus mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ada yang punya jaminan bisnis apapun di dunia ini tidak akan rugi? Ada yang bisa punya jaminan? Allah tawarkan sebuah usaha tidak akan merugi. Itu namanya bisnis sama Allah. Tidak akan merugi, terjamin. Jangan khawatir rugi. Dan yang tiga, selalu baca Al-Quran, mendirikan salat, infakkan sebagian rezeki. Dan saya ingin hubungkan, karena waktunya singkat, saya ingin hubungkan antara tiga hal ini dengan innahu ghafurun syakur. Terus agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Allah bukan hanya berkata usaha ini, bisnis ini, perdagangan ini tidak akan merugi, tapi Allah menambah supaya kita lebih yakin. Allah janji liyuwaffiyahum ujurahum, akan sempurnakan pahala. Jadi jangan khawatir ketika kita beramal tilawatul Quran walaupun ada kekurangan, salat kita walaupun masih banyak bocor, belum bisa ikhlas dan khusyuk, jangan khawatir, Allah sudah janji akan Allah sempurnakan pahalanya. Jadi jangan salah Allah hitungkan pahala. Yang penting kita fokuskan hitungkan dosa-dosa kita. Soal pahala Allah sudah menjaminkan sempurna. Hanya cukup itu saja. Allah masih menjanjikan hal lagi supaya kita lebih mantap keyakinan kita terhadap janji Allah. Karena manusia sekarang lebih yakin kepada janji manusia daripada janji Allah. Terus apa yang Allah janjikan?
kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan menambah karunia-Nya. Di sini apa karunia? Allah sebutkan? Allah tidak sebutkan. Ada sebuah istilah dalam bahasa tafsir, kata ulama, kalau Allah menjanjikan sesuatu tapi Allah sembunyikan, tidak sebutkan, seperti kata ini, Allah menjanjikan sempurna pahala dan menambah karunia. Di sini karunia tidak disebutkan. Karunia apa? Kata ulama, itu namanya akan Allah memberikan kekaruniaan yang tidak ada batas. Yang jelas karunia tersebut akan pasti menenangkan hati. Sebagaimana janji Allah di surat As-Sajdah. Saya sambungkan ayat ini dengan surat As-Sajdah ayat 16. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah dari karunia-karunia yang akan menenangkan hati. Itu kata siapa? Allah. Yang jelas akan menenangkan hati. Mengapa ada bahasa yang akan menenangkan hati? Karena keinginan kita beda-beda. Ada orang diberikan mobil, belum tentu hatinya nyaman. Ya, terima kasih saya dapat mobil, tapi dia punya keinginan yang lain. Ada sesuatu, barangkali sesuatu kecil, tidak begitu besar, tapi begitu dia terima, dia merasa bahagia, hatinya luar biasa. Itulah Allah membagi bahasa akan menenangkan hati, karunia itu. Kenapa ya Allah? Jazaan bima kanu ya'malun, itu balasan Allah terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Berarti apa yang kita kerjakan Allah balas. Bukan hanya balas pahala yang sempurna, tapi terjamin karunia yang akan menenangkan hati.